Sumatera Utara. Bersama saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan Humas, di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang Babin Kamtipmas yang baru saja atau sedang berproses Iya, ya dong ya benar sekali, membangun sebuah masjid Masjid. yang mungkin tadinya masjid hanya 7x7, sekarang Udah besar sudah sekali, wow. Penasaran nih bagaimana sih perjalanan seorang Babin Kamtipmas bisa nih Menggagas pembangunan betul, masjid ini menggagas ya, pembangunan Pak. masjid sehingga menjadi besar, yaitu adalah Bribka Didik Irawan. Halo Bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Baik, Jauh-jauh nih alhamdulillah. dari Polres Labuan Batu ya Jauh, Bang? jauh, Mbak. Kita undang mau hadir di Di podcast podcast Pasti, kita. benar. Nah, nih penasaran nih langsung nih Kak, pengen nanya. Ini awal mula menggagas pembangunan masjid ini gimana sih Bang? Gimana ceritanya gitu Bang, boleh? Ya, awal mulanya di tahun 2019 saya diangkat dan dipilih oleh masyarakat. Ada 3 kandidat dengan pemilihan seperti pemilihan kepala desa. Ada pemilihan ketua Iya, BKM ada ya. pilihannya. Dan alhamdulillah suara saya yang paling banyak di masjid itu dipilih. Dan alhamdulillah saya dikasih amanah di tahun 2019. Dan di 2019 itu saya dan pengurus lain BKM menggagas bahwasannya masjid kita ini sudah tidak cukup menampung jamaah lagi. Karena ukurannya itu hanya 7x7 dan sudah status masjid, dan pemukiman itu di daerah saya tinggal itu di Kelurahan Sidorejo itu udah di kelurahan. Jadi masyarakat pun sudah semakin banyak, penduduk pun semakin banyak, dan sudah tidak bisa lagi untuk menampung jamaah. Jadi berinovasilah untuk mengajukan proposal ke Provinsi Sumatera Utara. Dan di 2019 itu kami ajukan proposal ke Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah di 2020 akhir direalisasikan oleh Gubernur Sumatera Utara 75 juta. Itulah modal dasar Modal awal untuk ya. pendirian pembangunan masjid itu. Nah, saat ini Bang sudah ukuran berapa sih masjid Iya. nih yang tadi 7x7 7x7. sekarang sudah Kalau sekarang, kalau ukuran fisik lain sama teras ya. ya Kalau dia fisik 10x26. 10x26 yang tadinya hanya bisa menampung jamaah berapa tuh sebelumnya? Kalau sebelumnya itu hanya 50 atau 60. Sekarang Kalau sekarang alhamdulillah bisa mencapai dengan teras itu 400 ke 350. Masya Allah. Wah, lebih dari 2 kali lipat Lebih ya, malah. Pak. Nah, untuk saat ini nih Bang, proses pembangunan masjid ini sudah di tahap apa? Kalau saat ini sudah bisa dikatakan itu pembangunan masjid itu sudah rampung 95%. Berarti dari 2019 memang berjalan terus ya Bang ya, berusaha untuk memakmurkan masjid ya Bang, bisa dibilang membesarkan karena memang apalagi menjelang Iya, puasa bulan seperti ini, puasa, menjelang bulan puasa, otomatis antusias masyarakat untuk Datang ke tarawih masjid, pasti ya, hari-hari iya, pertama tuh hari-hari. tarawih pasti rame. Nah, untuk dananya sendiri nih Bang, Abang memperoleh dana pembangunan ini dari mana? Kalau dananya itu dari relasi dan donatur. Dan kita memberikan informasi ini karena zamannya sekarang kan zaman media sosial. Benar. Nah, jadi yang di Medan ini bisa melihat kegiatan pembangunan masjid yang ada di Kelurahan Sidorejo. Betul. Jadi kita setiap harinya dulu upload di Facebook, di TikTok. Jadi orang awalnya melihat, setelah melihat mereka tertarik untuk berinfak. Dan dari situlah kita bisa mengumpulkan dana-dana untuk pembangunan masjid. Nah, jadi mereka yang ingin berniat awalnya bisa melihat dengan progres pembangunan masjid ini berkembang dan mereka mendonasikan. Bahkan ada donasi dari Malaysia kemarin sekitar 25 juta. Dari awalnya dari media sosial juga. Dia ada kolega atau family yang merantau ke Malaysia, diberitahu daripada kegiatan pembangunan masjid yang ada di Kelurahan Sidorejo, dan mereka memberikan impaknya, mengirimkan melalui rekening BKM masjid. Betul. Nah, ini Bang, mungkin bisa kita bilang sudah habis berapa mungkin ya Biaya untuk biaya masjid yang sudah hampir berjalan 5 tahun nih Bang, yang terus-terus memang dilakukan pembesaran dan pembangunan masjid. Kalau
kalau pembangunannya dimulai 2021. 2021. Baru berjalan sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kalau menelan biaya kurang lebih daripada 2,5 ke 3 miliar. Karena kalau kita lihat dari fotonya masjid ini sendiri megah sekali Betul, loh Kak. betul. Dan nggak nyangka ternyata Iya, ketua BKM-nya seorang anggota anggota Polri. Polri. Nah, Iya. itu menjadi kebanggaan juga tuh, Bang. Nah, respon dari masyarakat sendiri nih, Bang. Begitu mungkin gagasan dari Abang setelah menjadi ketua BKM nih, Iya. mengajak masyarakat sendiri untuk memakmurkan masjid ini gimana sih, Bang? Karena jujur yang berhubungan dengan uang mungkin bukan hal yang Iya, mudah benar. gitu. Ya, kalau respon daripada masyarakat, namanya kita orang hidup, ada yang merespon baik, Betul, dan kontra ada ya, yang itu dia. tidak merespon baik. Tapi alhamdulillah lebih banyak yang merespon baik daripada yang tidak menerima. Karena mereka sering berkata juga kepada saya, sering kita lihat pembangunan masjid itu hingga bertahun-tahun baru Iya. selesai. Betul. Jadi yang ada di kelurahan kita ini dengan kondisi bangunan yang lumayan dikatakan megah bisa selesai dalam 2 hingga 3 tahun. Jadi banyak juga yang mendukung dan banyak juga yang pro kontra dengan pembangunan ini. Dan alhamdulillah permasalahan-permasalahan itu berkat dukungan daripada masyarakat Sidorejo dan saya memang Babin Kamtipmas di Kelurahan Sidorejo, bisalah terlaksananya pembangunan masjid itu dan bisa sampai saat ini dinikmatin oleh masyarakat sekitar. Itu pahalanya mengalir terus Iya, ya, Bang, ya. benar. Ini apa Bang, ladang ibadahnya Betul, Abang betul. ini udah banyak sekali Betul, Kak. berjalan terus. Iya. Termasuk para donatur-donatur yang Abang ajak untuk Untuk menyumbang membantu, ini. iya. Nah Bang, emang di lingkungan itu hanya satu masjid ini aja Bang, ada atau mungkin ada lagi masjid yang lain? Kalau di Kelurahan Sidorejo, untuk lingkungan Sidorejo A dan B hanya satu. Oh, hanya ini aja ya Ya, berarti. lainnya musola. Karena kemarin musola dengan masjid ukurannya hampir sama. Disitulah kita berinovasi untuk mendirikan itu. Dan untuk desainnya sendiri nih apa dari Abang juga kah yang Memikirkannya. memikirkan semuanya bagaimana? Kalau desainnya kita tidak menghilangkan awalnya itu ada gambaran bangunan, tapi untuk kerangka saja. Oke. Untuk bagian pondasi fisiknya setelah berjalan kita banyak berkeliling melihat masjid sampai ke Sipiro, Pasir Pangarayan, bahkan itu tiang-tiang itu saya ambil dari SPN Hinai waktu saya prolat. Oh, iya. Nah, sekarang model tiang itu petak-petak, kalau pernah nanti jalan-jalan ke Iya. masjid SPN Hinai Iya, kayak benar. gitulah model tiang itu. Iya. Itu saya adopsi dari sana gitu. Betul. Tapi kayaknya sekali-kali harus jalan ke Tapsel, Bang, karena di situ ada masjid yang memang digagas oleh Wakapolda kita yang sekarang. Benar. Nah, bercerita tentang perjalanan Abang menggagas masjid ini, dukungan dari pimpinan kita sendiri atau mungkin dari pimpinan-pimpinan seperti Komunitas tempat gitu ke ya. setempat Kak? gitu tuh, seperti apa tuh, Bang? Ya, kalau dukungan dari Ibu Kapolres pun tampil hadir untuk memberikan bantuannya, ada sekitar 200-an. Pada saat masa Pak Kapolresnya Pak Denny pun hadir dan mengumpulkan seluruh personil yang Muslim di Polres Labuan Batu untuk mengimpakkan sekitar ada sampai dengan 50 jutaan. Dan pada saat itu Pak Denny pindah masuk Pak Rangkuti pun sangat mendukung dengan kegiatan yang saya kerjakan, menggandeng Bapak Bupati memberikan bantuan hingga sampai dengan 100 juta dari pemerintahan Pemkab Kabupaten, dan saya rangkul lagi untuk bergotong royong untuk mengecor. Itu semua kegiatan memang berkat dukungan daripada pimpinan tertinggi Polri yang ada di Polres Labuan Batu dan pemerintahan, contohnya Pak Bupati. Betul. Tapi dengan melakukan itu harus memiliki keberanian yang luar Iya, biasa nggak sih, Bang, untuk mengajukan proposal, ya kan, Bang? Harus mungkin perasaan awal-awal nih, Bang, mau mengajukan proposal nih, Bang. Gimana sih, Bang? Apalagi ini Was-was bukan juga, untuk iya, benar, apalagi Kak. ini bukan untuk pribadi, untuk kepentingan umat gitu, Bang. Iya.
Tapi awalnya Bismillah aja. Karena kalau kita memang tidak untuk diri kita sendiri, kita akan lebih berani 1000 kali lipat. Betul Yang ya. penting intinya kita jujur dalam hal pelaksanaan kegiatan. Karena kalau kita tidak jujur, disitulah kita mulai mental itu pun akan turun. Karena kalau kita benar, sampai kapanpun kita nggak akan pernah takut menghadapi hal apapun. Betul. Menurut salut sih Kak, karena kan nggak hal yang mudah juga Betul. untuk menggagas pembangunan masjid Iya seperti iyalah, ini ya Kak. apalagi kan memang membutuhkan biaya yang Cukup besar. otomatis memikirkan ke depannya itu pasti kan harus matang ya Bang. Kalau sempat Jangan sampai itu setengah-setengah betul, pembangunannya karena banyak gitu. tanpa kita sadari sekarang banyak Banyak, iya. ya Bang yang maksudnya pembangunan di situ Masih belum setengah, selesai, belum rampung, masih setengah, gitu. ibaratnya sudah bertahun-tahun kayak Bang bilang tadi. Tapi ini dari 2021 Nop, di 2020 Bisa berjalan dengan 4 ini udah ya. 95%. Nanti masyarakat sekitar tinggal menikmatin dan pahalanya itu Iya, berjalan terus. terus. Nah Bang, selain nih mau menggagas pembangunan masjid, ada nggak sih inovasi lain yang mungkin Abang akan yang lalu ataupun akan dilakukan nih sebagai Babin Kamtibmas juga? Kalau inovasi yang kita lakukan itu sudah ada juga kan. Kalau setiap ada kemalangan warga yang meninggal, kita selalu hadir. Dan kalau ada rezeki, kita selalu menyisihkan sedikit untuk memberikan dan mengurangi beban yang berkemalangan seperti aqua, gelas, dan yang lain, ambulan. Kalau ambulan kan di sana ya kita harus menggunakan ambulan daripada puskesmas tempat. Jadi kalau kita menggunakan ambulan puskesmas tempat itu, kita harus memberikan uang tips. Contohnya uang seikhlas hatinya itu seperti 100.000 Iya. untuk si supirnya. Iya betul, berangkatkan. pengertian dari Iya. kita ya Bang ya. Insya Allah itu tidak kita bebankan daripada si korban kemalangan itu. Berarti sudah Alhamdulillah, menjadi ya, udah kita gagas dengan kepala lingkungan itu. Kepala lingkungan itu sering lah. Nanti kalau ada yang meninggal, Pak Babin di mana butuhkan tolong ambulan. Nah, itulah yang kita gagas di situ. Berusaha untuk berbuat baik walaupun kebaikan kita itu belum tentu diterima orang lain. Betul, tapi luar biasa ya Nop. Iya Kak. Perjalanan mungkin kita aja untuk menggagas seperti itu Iya. pasti ada rasa takut dan Iya, memulainya itu, tapi Memulai. Abang membuktikan bahwasanya ini loh sosok anggota Polri di balik pembangunan masjid yang tadi mungkin hanya bisa ditampung oleh 50 orang sekarang sudah bisa dinikmati hingga sampai ratusan orang di dalam Dan masjid. masyarakat juga pastinya sangat terbantu sekali ya kan Kak, Betul. karena juga mungkin masyarakat ya tidak ada jalurnya mungkin untuk Betul. bagaimana bisa membangun masjid ini lebih Betul. besar lagi, tapi melalui Abang sendiri akhirnya terbangunlah Betul, masjid dan yang pastinya megah. bisa menikmati kenyamanan di dalam Iya, masjid itu benar, dia. benar sekali Kak. Nah Bang, harapan Abang nih Bang, mungkin bisa disampaikan nih untuk kawan-kawan kita yang di luar sana, mungkin anggota Polri mungkin yang ingin Punya cita-cita juga ingin Betul. membangun masjid atau mungkin ingin menggagas yang seperti Abang lakukan, ada nggak pesan-pesan yang bisa Abang sampaikan nih ke kawan-kawan humas atau teman-teman Polri? Harapan saya ya dengan adanya masjid yang sudah terbangun di lingkungan Sidoarjo, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan semua umat muslim, bukan khususnya di Kelurahan Sidoarjo dan umat muslim dimanapun. Jadi untuk pesan saya kepada seluruh pengurus-pengurus masjid, jangan pernah dengarkan omongan yang tidak berkenan di hati, karena apabila kita ingin melangkah dan kita dengarkan ceritaan di belakang hari atau kesalahan-kesalahan yang dicari oleh orang yang tidak bisa menerima kebaikan kita, tetaplah maju dan jangan berhenti, karena berhenti itu berarti kita kalah dalam hal berbuat baik. Karena setiap berbuat baik pasti ada tantangan yang harus kita hadapin, karena kebaikan kita itu belum tentu diterima oleh masyarakat dan diterima orang banyak dengan kebaikan yang kita kerjakan. Dan harapan saya, izin kepada pimpinan Polri, keinginan masyarakat dan keinginan tokoh agama, Ketua FKUB Kabupaten Labuan Batu yang meresmikan bangunan masjid yang saya laksanakan
kami memohon pimpinan tertinggi Polri yang berharap untuk meresmikan pembangunan masjid, karena sampai saat ini belum diresmikan pembangunan masjid yang kami gagas di tahun 2001. Mungkin itu aja penyampaian saya, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh donatur yang memberikan impaknya atau menyisihkan sebagian rezekinya. Kami tidak dapat membalasnya, warga Kelurahan Sidorejo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas dan melipat gandakan apa yang telah diberikan untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Mungkin itu aja, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, Bang, terima kasih ya Bang sudah mau berkesempatan hadir di podcast Setia Bakti ini. Nah, ini Bang Didi nih sedang mau mengikuti. Iya, kita doakan juga nih Kak, kita doakan semoga mudah-mudahan bisa lancar tesnya dan juga mendapatkan hasil yang Amin. terbaik. Dan benar datang ya, ke sini Kak? sudah dengan pangkat yang baru. Nanti duduk di sini lagi sudah dengan pangkat yang baru. Siapa tahu pas peresmian masjid udah pakai pangkat yang Betul, baru ya. amin. Bang, terima kasih Bang sudah menyempatkan hadir di sini ya Bang ya. Nah, kalau rumah, sekian podcast Setia Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Afika Nasution beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan Salam salam presisi. presisi.